penting bahwa sebuah usaha itu dengan branding yang kuat gitu ya. Ada sebuah penelitian yang kalau diteliti ini rata-rata kenapa sih bisnis itu tutup? Ya. Ini nggak jauh-jauh dari 3 hal. Okay. Kalau pelaku bisnisnya ditumbuhkan, otomatis Bisnisnya dia juga ingin timnya juga bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kop News Holding Koperasi BM Tulung Ngasem Group selalu menginspirasi. Kami ucapkan selamat datang pada Mas Baim di Kop News Holding Koperasi BM Tulung Ngasem Group, selalu menginspirasi. Siapa ini? Gimana kabarnya Mas Baim? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih sudah disempatkan untuk ke sini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk bertumbuh, berkembang dengan bisnisnya. Amin. Mas Baim adalah apa? Entrepreneur. Ya, owner sekaligus founder dari Baby Jab, gitu ya. Betul. Ya, saya sangat mengenal Baby Jab ya, sebuah jilbab untuk anak-anak yang lucu ya, tapi kemudian bisnisnya memang betul-betul serius gitu ya. Gimana bisa dijelaskan Mas Baim ya, sejarahnya seperti apa ya, kok kemudian bisnis jilbab untuk anak-anak, kok tidak bisnis jilbab untuk orang-orang dewasa, orang tua, atau orang pada umumnya, kok ngambil pangsa pasar untuk anak-anak. Gimana ceritanya, gimana? Nah, ini menarik Pak Wahyudi. Jadi bisnis itu dewasa ini saya mengenal itu ada yang by design, ada yang accident. Uniknya di perjalanan Baby Jab ini kita itu sebenarnya awalnya by accident. Jadi lahirlah anak saya tahun 2015. Tahun 2015 itu anak saya lahir. Nah, ketika anak saya beranjak berumur, butuh jilbab anak, istri saya itu searching atau nyari, kalau bahasa Jawanya golek, beberapa referensi jilbab untuk anak. Menurut istri saya, kok pilihannya kurang, kok pilihannya terbatas, yang dikategorikan yang diinginkan, yang dikategorikan unik, bagus, lucu, valuable, lucu, aman, dan lain-lain, ya gitu-gitulah. Kok ya pilihannya terbatas. Nah, lahirlah ide untuk kita membuat sendiri, dipakaikan ke anak kita. Nah, asal usulnya namanya bukan Baby Jab. Apa namanya? Ini umumnya orang Indonesia ya. Kalau bisnis, kalau bikin usaha, bikin merek, akhirnya nama anaknya. Mama anak, panjenengan berarti. Contoh, Pak Wahyudi punya anak namanya Elzio, punya toko Elzio kayak gitu. Nah, itu lumrah di Indonesia gitu. Atau nama mainstream Barokah kayak gitu. Nah, kebetulan anak saya namanya Rumaisha Hanim Mumtaza. Nah, kita namakan Rumaisha Hijab Kit. Awalnya Rumaisha Hijab Kit. Nama anaknya. Itu juga memang kebutuhan untuk anak. Nah, kayak gitu. Terus berlanjut bikin hijab Rumaisha Hijab Kit itu terus diposting. Di sosial media saat itu itu Facebook. Di Facebook ya. Belum ada Instagram. Ada sih Instagramnya, tapi kita belum main Instagram. Kita belum main Instagram. Nah, lalu 2016 itu lahirlah Baby Jab, atau saat itu namanya Rumaisha Hijab Kit. Lalu kita jajakan atau kita pasarkan di sosial media Facebook. Kok ada peminatnya? Ada yang mau jualan. Oh gitu. Nah, tidak sekedar minat, tapi ada yang mau jualan juga. Ada yang mau jualan. Disitulah asal usulnya Baby Jab atau Rumaisha Hijab Kit. Rumaisha. Loh, kemudian berganti menjadi Baby Jab itu kapan? Kenapa kok diganti itu, kenapa? Gitu. Nah, asal usulnya adalah kita ketemu salah satu sahabat dan teman kita di Sidoarjo. Dia ahli merek. Kayak gitu. Ini tak sebut boleh nggak ya? Betul, monggo, nggak apa-apa ya. Namanya Mas Hendrik. Nah, Mas Hendrik itu ahli merek, namanya perusahaannya Markas Design. Nah,
2018 awal, Februari awal itu banget saya masih ingat Mas Hendrik bilang, Baim, kamu itu pada umumnya seperti orang-orang. Kalau punya merek ya nama anaknya. Nah, mestinya ini kalau boleh saya usul, namanya diganti, yaitu hijab yang segmentasinya untuk balita, anak-anak, itu namanya baby jab. Jab itu hijab, baby itu baby, digabungkan baby jab. Nah, gitu anak-anak ceritanya. Gitu. Oh gitu. Jadi penting bahwa sebuah usaha itu dengan branding yang apa itu yang kuat gitu ya. Iya. Jadi setelah perubahan nama itu ada dampak enggak ya? Dari Rumaisa kemudian jadi Baby Jab itu ada dampak enggak? Ada progres yang signifikan enggak? Dalam bisnis, dalam pengembangan. Oke. Jadi begini Pak Widi, setelah berganti nama dari Rumaisa Hijab Kit ke Baby Jab itu penangkapan customer, penangkapan user, penangkapan khalayak umum menjadi sangat luar biasa. Menurut saya sangat penting saat itu. Jadi ketika berubah menjadi Baby Jab itu easy listening, jadi didengarkan sangat mudah, diingat sangat mudah. Oh Baby Jab ya hijab untuk baby kayak gitu. Nah setelah itu menangkap ya, oh ini produk ini. Ya jadi kita ketika fokus pada segmen anak-anak niche market balita itu dengan merek yang penting itu menurut saya yaitu Baby Jab, kita langsung mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Gitu ya. Jadi melesat gitu ya. Iya. Melejit lah gitu ya. Kayak gitu itu. Iya. Terus gimana itu? Kan tentu ya. Ini awalnya hanya untuk anak tapi kemudian Allah bawa menjadi sebuah bisnis ya. Tentu butuh modal kan. Iya. Mungkin dengan tanpa modal pada saat itu seperti apa. Nah ini unik sekali. Jadi Baby Jab itu dimulai dari modal sangat minim. FYI teman-teman pendengar podcast, sebenarnya saya pernah 9 kali buka tutup bisnis sebelum Baby Jab. Oh gitu. Nah itu bukan bisnis jilbab ya? Bukan. Oh. Jadi 10 kalinya ke Baby Jab, 9 kali itu pernah buka tutup Baby Jab, pernah buka tutup bisnis, mohon maaf. Itu dengan modal yang jauh lebih besar sebenarnya. Nah Baby Jab itu justru dimulai dari di bawah 5 juta, sekitar 3 jutaan. Modal awal. Modal awalnya segitu. Keren. Dan modal bisnis sebelumnya yang 9 kali itu lebih besar semuanya, tapi tutup. Oh gitu. Iya. Nah, ini unik. Nah, dari modal yang sedikit itu kita gulung terus. Kita sadar bahwa duit ini itu untuk bisnis, tidak untuk kita nikmati dengan sangat cepat. Nah, ini biasanya UMKM tidak sadar bahwa dapatnya sekian, manajemen keuangannya kurang disiplin, lalu semua pendapatan profit itu diambil semuanya untuk kebutuhan hidup. Nah, bedanya saat itu yang 3 juta itu kita itu gulung untuk perputaran modal lagi sehingga terus diputar. Iya, yang awalnya hanya sekedar 3 juta sekian kodi, satu kodi itu berapa ya? Itu sehingga menggulung terus. Menggulung lagi. Terus bergulung-gulung begitu ya sampai sekarang. Nah, saat itu kita juga menekan ego kita. Ego kita itu maksudnya nafsu kita. Jadi saat itu saya setiap bulan hanya menerima sekian ratus ribu aja gitu. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Butuh jadi keuletan juga kan untuk mengembangkan jadi itu. Kalau dulu misalkan untung sekian itu kalau diambil semuanya enggak jadi kayak gini tentunya. Ya itulah gitu. Yang dinamakan tidak hanya modal uang, ada modal mental, ada modal ide juga kan gitu. Ya ide bagaimana memutar agar ini adalah bisnis yang kemudian ke depan bertumbuh berkembang. Yang kedua mental juga, kalau kita mentalnya kemudian kita habiskan mungkin nggak bisa bertumbuh berkembang seperti sekarang gitu ya. Betul. Nah, jadi modal segitu sudah bisa mutar ya, atau mungkin itu sudah dianggap lah karena modal sudah terlalu banyak dikeluarkan ya, kata Dahlan Iskan sudah habis kegagalannya tinggal suksesnya. Ya di samping memang semua jerih payah itu pasti akan endingnya adalah sukses dan kemudian menemukan jalannya. Kalau kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi 1 sampai 9 itu jenengan jahadu fina gitu ya. Iya, betul. Dan kemudian lanahdiyannahum subulana. Setelah itu kemudian diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan jilbab yang saya pikir
menarik gitu loh ya. Iya. Ya, pangsa pasarnya buat anak-anak dan setiap anak setiap harinya tentu sudah banyak anak-anak yang lahir dan butuh jilbab. Apalagi tren jilbab tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun juga ya. Lah, tantangan paling berat selama awal-awal merintis seperti apa? Tantangan yang paling berat ketika kami memulai bisnis baby jab. Keterbatasan di banyak hal. Yang pertama mungkin tempat. Tempat saat itu kondisinya kita pengantin baru dan kita masih ngontrak. Jadi kontrakan tersebut itu isinya depan itu ruang tamu disulap jadi yang namanya tempat distribusi atau toko. Nah, di depan ada kamar. Jadi kantor. Di ruang tengah itu ada ruang TV untuk main anak saya. Sama ada satu kamar untuk saya tinggal. Di belakang, kamar belakang jadi gudang. Isinya kain. Di dapurnya itu isinya orang packing. Jadi itu keterbatasan kita di awal-awal ngawali. Jadi perjuangan gitu ya. Perjuangan. Nah itu kontrakan, tidak rumah. Jadi kontrakannya itu 3 in 1. Minim gitu ya. Ada toko, ada kantor, ada tempat tinggal, dan yang belakang itu mestinya dapur. Jadi itu berarti bukan 3 in 1 itu 4 in 1. Sampai berapa lama bisa sampai bertahan berapa lama itu kisaran berarti sebenarnya awalnya kita nikah itu 2014 tinggal di sana. Cuman memulai bisnisnya kan 2016. Berarti kan 2016 sampai 2019 itu. Lumayan 4 tahun ya. 4 tahun. Di 4 in 1 itu. Tapi sekarang terasa 4 bulan ya. Atau 4 hari gitu ya. Kalau sudah sukses kan begitu biasanya. Pada saat merasakan kayak 40 tahun gitu ya. Tapi kemudian kayak sehari ya. Kemudian problem-problem apa selama menjalani itu, kemudian apa solusi sehingga kemudian pangsa pasarnya ketemu, itu seperti apa dulu tahapan-tahapannya? Nah, jadi memang saat itu ada bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Kesempatan saat itu di tahun 2018 bisnis dengan channel distribusi reseller atau kemitraan itu lagi naik. Memang. Lagi pas momennya. Sedangkan kita saat itu main di jilbab anak ini dengan merek baby jab, kita main dengan sistem reseller. Tepat gitu ya. Tepat bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Kita siap memproduksi, kita siap membuat, dan di pasar sana kita lempar kepada market dengan didukung distribusi dengan sistem reseller atau kemitraan. Itu alhamdulillah qadarullah yang memperjalankan. Itu banyak kita dapat reseller. Pernah juga sampai dapat itu dari Malaysia juga pernah. Dari luar negeri berarti. Pernah sampai diliput Radar Bojonegoro itu pernah. Hijab lokal tembus pasar luar negeri. Itu maksudnya ya kita punya mitra dari pada tahun 2019 itu. Sekitar 2019 2020 ya, itu. Jadi problemnya apa sebenarnya yang terjadi ketika mengelola bisnis ini? Apa problem yang saya pikir menjadi entry point untuk kemudian up dan seterusnya? Nah, problem awal-awal itu tentu selain tadi keterbatasan karena kontrakan kan itu ya. Problem-problem yang lain yang mungkin bisa. Nah, problem yang lain adalah keterbatasan tim. Tim dan sarana prasarana ini agak-agak mirip OIT. Tim ini terbatas pada saya, istri saya. Jadi saya sama istri itu kan orang tahunya kita tuh couple planner. Couple planner adalah yang seorang suami dan istri bekerja bareng kayak gitu ya. Jadi ya timnya itu saya dan istri. Ada lagi itu yang lain cuman beberapa orang. Problem UMKM atau pemula itu biasanya begini. Kita mau rekrut, nanti bayarnya dari mana? Nanti kalau kita gak ngerekrut kita kewalahan. Nah ini problem ini saat itu awal-awal kayak gitu. Dan solusinya seperti apa? Nah solusinya adalah saat itu kita meyakini gini. Yang namanya tim itu kan efektif dan efisien. Betul. Maksudnya begini, efektif itu kita mencapai target dulu. Contoh, kan kita gajinya belakangan. Kita aja ingin. Kita dengan semangat kita gini. Kita cari tim. Cari tim itu gajinya kan belakangan. Berarti harus kita efektif dulu, mencapai dulu. Baru mereka kita gaji. Akhirnya dengan penuh keberanian ala kadarnya, ala UMKM.
Saya ngerekrut berapa orang? Beberapa orang. Berapa Contoh, orang pada saat itu? Ada tukang admin media sosial. Iya, iya. Ada juga admin media sosial di tempat lain maksudnya gitu ya. Admin media sosial kita rekrut untuk datang ke rumah. Oh gitu, iya, iya. Itu. Ada admin desain. Iya, iya, iya. Jadi dia desain. Ada admin media sosial yang tukang balas chat. Iya, iya. Jadi kita ngerekrut 3 sampai 4 orang yang kita yakin udah kita bismillah, kita niat untuk memperbanyak tim. Semoga ini jalan wasilah, semoga kita besar, setelah itu kita bertumbuh, kita orderannya banyak dengan pangsa pasar yang sebenarnya besar dan membutuhkan. Nah, kita dapat duit, kita kan gajinya belakangan di akhir bulan. Bukan kita ngerekrut tim tanggal 1 kita bayari, bukan, tapi tanggal 31 baru bayar. Gitu kira-kira itu. Jadi pada saat itu pertama baru ngerekrut 3 orang ini berarti. Iya. Sekitar 3 sampai 4 orang tim. Tapi semua masih dikelola suami istri gitu ya. Semuanya saya. Saya masih ingat ada sepeda Revo saya itu. Itu kita ngambil hasil dari jahitan, itu dikonveksi pakai sepeda motor perjuangan itu. Kita sudah jual, tapi di mana motor itu ya? Itu dipakai jual. Oh, yang dijual sepedanya gitu ya. Enggak, artinya sepeda motor itu sepeda motor perjuangan. Waktu itu kita ke sana kemari pakai satu sepeda motor itu. Cuman alhamdulillah qadarullah kita sudah ada duit ya kita ganti. Itu itu. Ya ya, jadi setelah itu ketemu solusi kan gitu ya, dengan cara merekrut beberapa tim tadi ya. Dan ketika merekrut beberapa tim ini ada memang progres kenaikan dari dan alhamdulillah dengan kita merekrut tim tadi, progres pertumbuhan sales, profit itu naik. Kenapa? Yang mestinya kita kerjakan sendiri itu kita terbatas. Lalu dengan kita merekrut tim itu kita dapat terbantu. Iya. Sampai berapa kali awal naiknya itu berapa kali? Ya saat itu 2018, 19 itu naiknya sekitar beberapa kali lipat dari tahun sebelumnya. Beberapa kali lipat itu. Bisa 4 dan atau 5. Bisa dipakai untuk operasional menggaji karyawan pertama. Lebih, gitu. Alhamdulillah. Oh sampai lebih gitu ya. Ya karena tadi membantu orang niatnya gitu ya. Gitu. Ya. Berarti pada saat itu pasar di sendiri atau memang kerjasama dengan reseller tadi ya? Gimana konsepnya yang jadi gini, sistem kemitraan itu kita simpelnya gini, kita itu buka di media sosial kita itu kemitraan, join kemitraan atau reseller. Nah, berkembangnya tim kita ada fokus itu yang bidang marketing yang nyari itu. Ada di media sosial diluncurkan promo, lalu kalau lead datang itu menghubungi admin kita, join reseller dong dari berbagai kota. Nah disitulah akhirnya Babyjab mulai nyebar ke beberapa titik di Indonesia dengan cara seperti itu. Jadi pasarnya sudah bukan lagi kita yang proaktif, tapi banyak sekali mereka yang aktif untuk menghubungi Babyjab gitu ya. Nah pasukan mitra kita, reseller kita itu itulah pengaruh dari mana rata-rata? Menariknya apa dari desainnya, atau mungkin karena jilbabnya itu memang lucu dan syar'i karena branding desainnya memang menarik, atau mungkin aman nyaman dipakai untuk anak. Terus bagaimana kan harus meyakinkan banyak orang, terutama orang tua. Ini loh pilihan jilbab pilihan ya Lomawan. Nah gimana? Kalau perusahaan atau pemilik merek itu harus punya kampanye ke user. Oh kampanye. Contoh, berarti kalau kita mau jualan itu kampanyenya ke user, atau user itu anaknya, target marketnya itu kan orang tuanya yang melihat media sosial kita. Nah, dengan target orang tua. Ya, yang ditarget media sosial kita itu orang tuanya. Usernya itu anaknya, pemakainya. Jadi mereka akan tahu, sadar bahwa ini loh hijabnya bagus. Nah, yang menarik bagi mitra itu adalah kalau dijual cepat menguntungkan. Jadi kalau matanya sudut pandang mitra atau reseller itu begini. Sekarang jilbab Babyjab ini naik daun, dijualnya mudah, yang cari banyak. Saya mau kulak, saya mau beli, saya mau bergabung jadi mitra. Kalau ibunya itu kena kampanye kita. Oh,
biasanya salah satunya juga kita endorse para selebgram, disebut di sini babygram. Oh, babygram. Babygram ini akunnya ada beberapa, biasanya di follow sama mak-mak milenial. Oh iya iya. Mak-mak kekinian. Nah, disitulah ada juga proses transformasi informasi bahwa oh, Baby Jab dipakai model ini, akhirnya dia beli. Oh, gitu. Belinya di mana? Kalau kotanya di sebuah titik, misalkan Bekasi, Sudah nyari ada di reseller Mitra tadi, Bekasi. Ya, Kira-kira begitu. Iya 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 iya. Ini kan produk Baby Jab kan lucu banget kan Iya. gitu ya. Jadi bagaimana bisa bertahan bersaing dengan produk-produk yang lain yang serupa gitu loh ya. Nah, Ada banyak nggak produk Baby Jab yang untuk jilbab hijab untuk anak-anak ini? Nah, Baby Jab itu ada yang jilbab, ada yang satu set. Oh, gamis plus gamis jilbab. juga. Nah, kita itu salah satu keunggulannya adalah setiap bulan pasti launching produk baru. Setiap bulan. Setiap bulan. Nah, produk baru inilah yang menarik. Jadi produk nggak mesti lama. Iya, iya. Bahasa di kita adalah R&D. Research and Development. Oh gitu. Research and Development inilah yang akan Ada tim sendiri sekarang? Ada tim, sekarang ada. Tukang Kalau desain. dulu awal-awalnya gimana kan nggak ada. Tim itu yang R&D istri saya sendiri. Nah, sekarang sudah ada tim R&D. Ada tim sendiri. Jadi ya. dia riset. Termasuk desainer tadi sudah ada tim khusus. Nah, R&D atau desainer itu satu divisi yang dia akan meriset. Sekarang ramenya ke arah mana, kebutuhan pasar kemana, lalu kita desain seperti apa. Lalu akan disodorkan ke pihak produksi dan kita manajemen inti. Di ACC tidak. Nah, jadi kita setiap bulan launching. Launching produk baru. Jadi setiap bulan mesti ada desainer baru ya. Ada desain baru. Ada desain baru. Ya. Jadi desain-desain ini kemudian tentunya melihat perkembangan kan kebutuhan. Ya, betul. Kebutuhan di masyarakat. Awalnya dahulu kala kita hanya jilbab. Oh gitu. Sampai sekarang jadi gamis. Nah, jilbab ini biasanya kan trennya itu kan musiman. Ya. Itu bagaimana membangun agar ini tidak kenal musim gitu gimana? Nah, kalau uniknya di fashion itu kita bagi menjadi beberapa periode. Nah, periode atau musim itu bisa kita klasifikasikan. Contoh, ini Ramadan, berarti namanya artikel Ramadan. Setelah Ramadan ada Lebaran Haji. Biasanya manasik, berarti warna putih lebih dominan. Kalau tidak warna hitam, kayak gitu. Setelah itu juga ada momen, biasanya momen pesta. Pesta. Oke, ada lagi momen baru masuk sekolah. Kayak gitu. Jadi mengikuti jadwal itu berarti ya, itu ya. Itu gambaran umumnya seperti itu. Nanti kalau akhir itu daily atau liburan. Kalau cedak-cedak deket-deket Desember kayak gitu. Iya. Jadi sekarang sudah tidak kenal musim kan gitu karena sudah dipola setiap momentum itu butuh jilbab baru. Iya, betul. Ngikuti momentumnya dan momentumnya ternyata ada banyak. Oh gitu ya kalau digali ya. Bisa jadi tidak hanya hari per hari, bulan per bulan. Iya. Bisa jadi tiap detik, tiap menit. Gitu. Kemudian ini kan perlu, nggak mungkin tanpa pemasaran yang baik kan gitu. Itu strategi pemasarannya seperti apa, baik offline-nya maupun online-nya yang digarap oleh Baby Jab apa? Ya, strategi pemasaran Baby Jab memang paling dominan kita ada di kemitraan atau yang dinamakan pada umumnya reseller. Lalu pada perkembangannya zaman kita juga main yang namanya marketplace. Ada di oranye sama hijau kita ada. Kayak gitu. Selain itu kita kadang punya kampanye event. Contoh, kita kadang ada big sale. Kita setelah selesai Ramadan itu ada momen kadang kita big sale. Parade kampanye, contoh namanya Syawal apa kayak gitu. Nah, itu dengan diskon yang lebih besar lagi. Dengan metode seperti itu, saya kira ini kita masih survive Pak Wahidi. Gitu ya. Nah, nanti kita tinggal lihat ini arahnya kemana lagi ini. Harus melihat tren, Chan. Harus jeli gitu ya. Iya, kayak gitu. Arah kemana gitu ya. Anginnya kemana gitu ya. Iya. Sudah sampai mana saja pemasaran? Ke luar negeri? Luar negeri, Malaysia itu ada. Malaysia, ya.
Kalau kita hari-hari ini ya Jawa, Sumatera, sama Kalimantan. Nggak ada Sulawesi juga ada sih. rencana untuk mungkin pameran di Brunei, di negara-negara Islam, Ya, itu Qatar, Dubai. kita berdoa seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Semoga dengan semakin berkembangnya Amin, ini amin, amin, Baby ya. Chap itu ada kesempatan Amin, amin, bisa ya. dipasarkan ke luar negeri. Iya, gitu. tidak hanya di negara-negara Islam, bisa jadi di Saudi Arabia, di Madinah, kan Oh gitu iya, ya. amin ya. Kita Keren, jadi keren ya. sambil umroh, sambil visit bisnis kita. Ya harus punya gitu ya di sana. Iya, Sekarang impian kita. anak-anak muda pun banyak kan yang haji, yang umroh. Iya. Ya, dan mereka pun kalau pulang saya pikir mereka akan membawa oleh-oleh untuk Betul. anak-anaknya, untuk cucu-cucu atau mungkin ponakan-ponakannya. Itu kan potensi besar juga, barangkali ke Siap. depan bisa seperti itu. Semoga saja Amin. segera ke sana gitu ya. Kemudian kaitan dengan penjualan ya, itu konsepnya seperti apa? Kan harus ada manajemen produksinya, perstokannya, kemudian mengelola SDM itu kan nggak mudah gitu loh. Itu Iya. seperti apa yang dilakukan oleh Nah, Bapak? jadi dari pertama itu kan tadi R&D ya. Iya. R&D itu desain baru disodorkan. Ya. Kalau diterima, maka pihak produksi akan mencari bahan. Oh gitu. Bahan di supplier-supplier kita. Setelah itu, produksi akan membagi ke vendor-vendor yang kita tunjuk, Kerjasama. yang udah kerjasama sama kita. Vendor A fokus ke sini, vendor B fokus ke sini, vendor C fokus ke sini, kayak gitu. Nah, setelah itu kita punya satu gudang, satu lagi kantor yang distribusi. Khusus Ya, distribusi. jadi kalau sudah selesai dari produksi di gudang produksi, kita akan pindahkan ke kantor distribusi. Nah, kantor distribusi inilah yang isinya adalah para marketing kita. Sekarang sudah berapa marketingnya? Nah, di marketing itu ada berapa ya? Ini di luar reseller ya, di luar Nah, itu kan di kantor kita ya. di kantor ya. Ya, itu ada yang leadernya, ada yang bagian desain, ada yang menerima mitra baru, dan ada yang menjaga mitra lama itu sekitar 2. Oh, ada sendiri gitu Ada. ya. Jadi ada agar loyalitasnya ya, kuat gitu ya. Ya, jadi mitra lama dijagain, Iya, mitra baru dicari. Iya, Kadang mitra lama juga ada yang lepas. Ya, jadi mitra lama bertahan, mitra baru harus sebanyak-banyaknya. Ya, gitu. Jadi mitra baru nambah, mitra lama diusahakan jangan lepas. Jadi jagain Pak Widi. Nah, disitulah kalau produk datang dari gudang, kita distribusikan kepada mitra-mitra kita. Gitu. Ada divisi baru juga namanya divisi marketplace tadi. Oh, gitu. Yang jualan ditambah. jualan di oranye sama di hijau tadi. Terus sementara ini yang paling banter dari sekian banyak konsep apa pemasaran, sistem pemasarannya. Oke. Alhamdulillah di era kekinian ini, di era saat ini pasca pandemi, orang banyak memang industrinya lari ke marketplace ya, si hijau dan si oranye itu. Alhamdulillah ya qadarullah, kita sebenarnya salah satu brand atau merek yang masih bertahan di penjualan mitranya masih tinggi. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Yang mitra masih tinggi. Iya, jadi kita mitranya masih dominan daripada marketplace kita. Tapi kita nggak tahu ke depan ya. Tapi marketplace-nya progres gitu ya. Progres juga. Nah, ini tapi kita nggak tahu ke depan. Apakah nanti tiba-tiba ke suite marketplace-nya tinggi yang mitranya juga bermarketplace ya, kita kurang tahu. Tapi artinya hari ini dari 2 yang dominan itu ada marketplace dan mitra kayak gitu. Nah, mitra ini juga berjenjang. Kalau ngambilnya banyak dia sebut distributor. Oh gitu. Nah, kalau ngambilnya sedang itu namanya ada namanya klasifikasinya agen. gitu. Iya, ada jenjangnya dan klasifikasinya. Jadi kalau dia tinggi banget kita sebut distributor, diskonnya lebih banyak, ngambilnya lebih banyak. Kalau sedang itu namanya agen. Diskonnya ya sedang lah, di tengah-tengah. Yang paling kecil disebutlah reseller. Gitu. Makanya maknanya di sini saya sebutnya enaknya mitra. Karena yang tertinggi mitra saya itu namanya distributor. Ada juga agen atau agen premium, yang terakhir ada reseller. Itu semua mitra. Ya, semuanya mitra. Tapi kalau di umum itu nyebutnya reseller. Gitu. Tapi di internal sudah ada klasifikasi seperti tadi gitu ya. Iya, betul. Ya. Terus kaitan karena bisnis itu ya. Iya. Karena tentu banyak sekali teman-teman yang lain pun pernah mengalami bahwa bisnisnya gulung tikar. Apa rata-rata penyebab bisnis atau usaha itu bisa gulung tikar, atau mungkin kesalahan apa ya yang perlu kita harus antisipasi agar kemudian tidak terjadi dari
bisnis-bisnis teman-teman yang mungkin pemula. Oke. Ada sebuah penelitian yang kalau diteliti ini rata-rata kenapa sih bisnis itu tutup? Yeah. Ini nggak jauh-jauh dari 3 hal. Nah, yang pertama itu marketnya nggak ada. Oh, marketnya. Nih contoh. Iya. Saya misalkan. Oh, bukan saya, Deng. Gini. Ini kan kita di kecamatan di Bojonegoro di Ngasem. Nah, seseorang dari Ngasem. Pindahlah seseorang itu hidup di Surabaya. Let's say dia dari Ngasem, ibunya, tetangganya, satu daerahnya itu bikin yang namanya kue cucur atau kucur. Iya. Kalau bahasa Jawanya kucur. Atau mungkin ya getuk atau apapun itulah. Iya. Dia bisanya itu, taunya itu. Pindah ke Surabaya. Market Surabaya, daerah sana yang dia tinggali, kebutuhannya sebenarnya bukan kucur, cucur atau getuk. Sebenarnya kebutuhannya adalah kopi. Senangnya ngopi, pagi siang sore ngopi. Dia bukanya kucur. Dia bukanya kue cucur atau kue getuk gitu. Nah, ternyata no market need bahasanya. Penelitian pertama kali itu datanya ada no market need. Gak ada yang beli. Jadi sebenarnya bukan kita bisa apa, buat apa, tapi market butuhnya apa. Sesuai kebutuhan market ya. Nah, itu. Yang kedua, itu run out of cash, kehabisan cash. Ini sering banget dialami oleh UMKM. Manajemen keuangan contoh, modal 5 juta. Diputar 1 bulan, berubah menjadi 9 juta. Contoh nih, kira-kira UMKM tersebut ada selisih 4 juta. Dinamakan keuntungan. Kira-kira pada umumnya ngambilnya berapa? Atau yang diambil dari keuntungan 4 juta berapa? Jawabannya rata-rata semuanya. Iya, betul ya. Makanya di holding koperasi ini ada BMT Ngasem Institute. Jadi BMT Ngasem Institute ini mendampingi UMKM agar naik kelas. Jadi kita tidak sekedar pendampingan, kita juga bantu mulai perizinan, mulai dari BRIT, kemudian packagingnya, sertifikasi halalnya, dan semua gratis. Kemudian kita datangkan mentor-mentor bisnis. Nah, kemudian kita kasih Kas Institute namanya. Kas Institute ini tujuannya untuk apa? Untuk mereka agar paham tentang keuangan. Jangan sampai modal itu dianggap sebagai laba dan habis modalnya sehingga nggak bisa memutar untuk perkembangan bisnisnya. Jadi ini kita kasih namanya Kas Institute sehingga mereka tahu apa berapa neracanya, arus kasnya, laba ruginya. Dan itu sudah mulai progres dan harapan kami juga bisa lebih banyak lagi. Nah, betul yang seperti disampaikan Pak Oyudi. Jadi inti dari itu adalah sebenarnya kurang melek keuangan atau finansial, basic. Jadi contoh tadi neraca modal awalnya nggak tahu. Itu nggak kedua tahu. Dia ngerti ini neraka hanya. Dan neracanya kurang update. Setelah itu arus kas laba rugi nggak paham. Jadi gitu. Nah, someday suatu hari kadang tidak mesti keuntungannya adalah 4 juta. Sudah kadung, wis kadung, sudah terlanjur, itu ngambilnya 4 juta, 3 juta, kadang bahkan sampai 5 juta, tahu-tahu bulan itu mungkin bisa jadi untungnya 1 juta. Nah, ngambil 2 juta, berarti rugi. Berarti ruginya sisa modal tinggal 4 juta. Ada kebutuhan lain lagi, kadang ngambil lagi, yang diambil sebenarnya modalnya. Sampai satu titik UMKM-nya bingung. Modalnya sudah nggak ada, stoknya nggak ada, akhirnya tutup. Gitu. Baiknya untuk pebisnis pemula gitu ya. Itu dari pendapatan itu disisihkan untuk apa saja. Nah, namanya kalau bahasa Jawa ngempet ya. Oh, jangan diambil dulu gitu ya. Ya, artinya gini Pak Oiti, kita punya nilai batas. Tadi itu kan modal 5 juta. Pas diputer kok jadi 8 juta atau 9 juta. Berarti kan keuntungan 3 juta sampai 4 juta nih. Yang diambil mungkin 1 juta. Oh gitu. Berarti modal yang diputer di bulan kedua berapa kira-kira? Berarti 7 juta atau 8 juta. Karena kalau modal 5 juta, untungnya 3 juta, berarti kan 8 juta. Kalau diambil cuma 1 juta, berarti modal yang diputar di bulan kedua 7 juta. Oh begitu. Kalau 7 juta diputar kira-kira itu jadi berapa? Ya naik lagi kan. Naik lagi. Terus naik. Gitu. Iya, itu maksudnya. Ya ini mungkin buat para pemula, pebisnis yang mungkin selama ini
sulit bertumbuh berkembang, ya manajemen keuangan yang harus dipahami gitu ya. Dan ngempet tadi, ya, sabar dulu, jangan semua dihabiskan langsung beli ini beli itu gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah manajemen tim. Manajemen tim. Nah, manajemen tim ini erat kaitannya dengan jiwa leadership. SDM berarti gitu. Nah, SDM itu adalah sumber daya manusia, mengelola manusia. Nah, kita mungkin orang nyebutnya bos, founder, owner, yang masih CEO, chief everything. Jadi bukan CEO yang beneran itu bukan, tapi CEO chief everything, semuanya dikerjakan sendiri kayak gitu. Nah, dari sini kita punya tim itu leadernya ya kita kalau awal-awal. Nah, kalau kita nggak bisa mengelola diri kita terlebih dahulu, bagaimana kita mengelola tim? Oh gitu ya. Nah, saya sangat sadar betul itu penting bagi saya. Terutama saya salah satu inspirasi saya kan juga Pak Wahidi ini ya. Ini kalau Pak Wahidi nggak bisa mengelola dirinya dan disiplin waktu, tenaga, pikiran dan walah semuanya buyar ini. Nah itu saya melihat sendiri perkembangan BMT dari nol sampai sekarang jadi holding yang besar itu ya karena leadershipnya pemimpinnya. Dari situ akhirnya yang namanya tim mungkin bisa tertata. Tim juga tahu kerjaannya sekarang, apa. Kalau BBCap sendiri gimana? Sudah ada ya? Apa? Ada delegasi atau leader di bawah? Nah, gitu di BBCap alhamdulillah di bawah saya dan istri itu ada beberapa leader. Sudah ya. Nah, leader di sini itu ada contoh di produksi ada leadernya, di marketing ada leadernya. Ya, kayak gitu. HRD juga sudah ada. Nah, itu awal-awal UMKM ya CEO tadi, chief everything officer semuanya contoh dulu itu ya. Kalau ada tim yang keluar yang nyari siapa? Ya kita. Yang wawancara? Ya kita. Kalau sekarang ada HRD, udah saya nggak mau tahu. Selesai gitu ya. Makanya sekarang kemana-mana nggak ada nggak ada beban gitu ya. Saya lihat kadang apa itu namanya olahraga baru itu padel, kadang sepak bola ya. Ini kalau ini CEO yang asli. Amin. Latihan jadi CEO yang beneran. Ya semoga tambah berkah ya. Ya amin. Kemudian lagi perlu kami mungkin saya tanyakan biar juga membuka wawasan dari para UMKM ya, terutama anggota-anggota binaan kami. Betul. Bagaimana sih mindset pengusaha yang bertahan dan kemudian pengusaha yang bertumbuh apa bedanya gitu ya. Nah, kan ada pengusaha bertahan cukup dengan ini. Ada yang kemudian dia nggak puas sehingga terus mengembangkan unit usahanya dan bisnisnya. Seperti apa? Ini mestinya belajar dari Pak Wahidi ini. Tapi kali ini coba saya sharing beberapa hal Pak Wahidi ya. Yang pertama yang membedakan itu terutama di mindset. Mindsetnya adalah satu mindsetnya ada yang fixed mindset sama yang growth mindset. Nah ini ada fixed mindset itu ya ya sudah mungkin segini, ya sudah mungkin segini, atau mungkin cukup cakupannya cuman sampai segini atau mungkin jatahnya segini. Nah ada yang enggak, ada yang growth mindset enggak kok kita itu bisa segini, besok bulan depan segini, terus tahun depan segini kayak gitu. Nah, itu fixed mindset kayak gitu ya. Ada juga mindset yang selanjutnya itu mindset menyalahkan sama mindset yang itu tanggung jawab saya pribadi. Namanya mindset saya kok lupa. Jadi namanya apa Ban ya? Ada yang pertama fixed mindset versus growth mindset. Yang kedua victim mentality versus responsibility mentality. Jadi victim mentality itu begini, wah saya ini orang Ngasem, BMTNU Ngasem ya di desa mana bisa besar. Betul. Batasi dirinya. Aduh, saya ini nggak bisa besar karena di Ngasem kok. Saya nggak bisa besar karena karyawan saya Mas Solikin. Saya kenal salah satu karyawan di sini teman saya. Aduh. Terus saya ini ya pendidikan saya kurang. Saya nggak bisa besar ini ya karena semuanya salah semuanya. Jadi eksternal tuh salah. Jadi kayak
tim saya salah, istri saya salah, Jadi negara ini semuanya salah. gitu. Jadi kayak wah ini presidennya Prabowo ini salah ini nih, presiden Jokowi salah deh. Kalau diurut ternyata semua salah sampai Soekarno nih. Jadi padahal ya kita melihat ya berkembang terus ya, mau bupatinya siapa, presidennya siapa, kalau berkembang ya alhamdulillah berkembang aja kayak gitu. Jadi betapa pentingnya mindset itu. Ya itu, dan yang terakhir adalah abundance mentality. Sama abundance mentality itu begini. Abundance mentality itu terbatas dan yang tak terbatas. Kita memiliki mental yang berlimpah. Jadi contoh gini, modal banyak enggak? Banyak. Terus tim banyak enggak? Banyak. Ada orang pintar banyak kita rekrut, bisa kayak gitu. Nah ini saya mungkin sebatas belum ahlinya ahli ya. Artinya masih belajar dari Pak Wahyudi. Ini Pak Wahyudi sudah melewati itu semuanya. Jadi growth mindset, responsibility mentality, sama abundance mentality. Kayak gitu Pak Wahyudi. Jadi mindset yang semuanya itu berkelimpahan, semuanya tanggung jawab saya, dan kita harus tetap bertumbuh. Nah itu tidak semua UMKM itu mau. Jadi aduh gak bisa, aduh terbatas, aduh salah presiden, aduh salah, semuanya salah. Ini penting buat para teman-teman ya UMKM ataupun anggota binaan kami. Jadi belajar dari beliau bagaimana membangun mindset itu penting. Jadi mindsetnya dulu ditata yang baik, ya diperbaiki mindsetnya yang positif, yang selalu optimis, itu juga penting sehingga tidak seperti masa lalu yang kemudian usahanya stuck tapi ada progres yang naik. Saya pikir mindset itu penting. Makanya saya tanya seperti apa pengusaha yang bertahan dengan pengusaha yang kemudian bertumbuh. Ini tentu beda mindsetnya. Ya. Makanya tadi sudah disampaikan. Nah sekarang gimana cara menaikkan kelas bisnis ya dari kelas yang mungkin terbatas kemudian kelas yang tanpa batas. Nah, gitu. ada bisnis, ada pelaku bisnis Pak Wahyudi. Nah, kalau kita bahas bisnis, wah itu repot. Tanggung jawab seakan-akan ada di bisnis. Padahal bisnis jalan itu, mobil jalan itu disurung, itu ada yang nyurung, ada yang dorong. Nah, artinya di sini ada dua. Ada bisnis, ada pelaku bisnis. Nah, yang akan kita bahas berarti pelaku bisnis, karena bertumbuhnya pelaku bisnis itu menumbuhkan bisnisnya. Nah, pelaku bisnis nanti menumbuhkan tim sehingga bisnisnya tumbuh. Ini BMTNU Ngasem ini bertumbuh ya karena foundernya bertumbuh. Nah, bertumbuhnya bagaimana? Salah satunya upgrade diri atau belajar Pak Wahyudi. Betul. Jadi jenengan sampai hari ini pun masih belajar. Masih belajar. Ya, ini penting buat para anggota ya binaan bahwa untuk bertumbuh berkembang kita nggak boleh puas untuk belajar, harus terus belajar, upgrade kemampuan. Ya, kemudian harus cepat di dalam menangkap peluang tentunya ya dengan kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki. Nah, jadi saya ketika itu mungkin masih polos UMKM gitu ya. Nah, berbarengan momentum ini jalan, bisnis yang Baby Cap itu jalan, saya upgrade skill. Saya belajar kepada mentor si A. Saya ikut komunitas. Komunitasnya ada belajar, saya belajar. Naik kelas lagi dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3 kayak gitu. Nah, artinya berarti bagaimana cara menumbuhkan bisnisnya? Pelaku bisnisnya ditumbuhkan. Pelaku bisnisnya. Nah, kalau pelaku bisnisnya ditumbuhkan, otomatis bisnisnya dia ingin timnya juga bertumbuh. Nah, ini juga kalau pelaku bisnisnya tumbuh, timnya nggak tumbuh ya repot. Pulang dari pelatihan pointer nih, disampaikan ke pasangannya nggak nyantol. Pasangannya nggak nyantol, disampaikan timnya nggak nyantol. Nah, artinya pelaku bisnis bertumbuh, belajar, timnya juga mungkin belajar juga. Kalau nggak dia diajari sendiri, kayak gitu ya. Setelah itu biasanya otomatis bisnisnya tumbuh. Nah, saya lihat juga misalkan, saya juga terinspirasi ini BMTNU Ngasem ini beberapa manajemen intinya di sekolah S2. Ini kan dalam rangka tidak stuck tapi bertumbuh. Kayak gitu. Setiap hari Sabtu harus belajar bahasa Inggris. Nah, setiap hari Sabtu harus belajar bahasa Inggris. Targetnya kita menuju koperasi kelas dunia. Itu bagaimana mungkin kalau mau jadi kelas dunia bahasa Inggris gak ngerti. Ini repot ini. Open ditutup, close dibuka. Ini repot ini.
Nah, kira-kira itu beberapa ya sedikit pesan untuk UMKM yang tentang bertumbuhnya bisnis itu selalu dibarengi dengan bertumbuhnya pelaku bisnis. Gitu. Saya pikir banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Baim kaitan dengan bagaimana usaha itu bisa bertumbuh, berkembang. Ya, yang terpenting lagi adalah membuka pikiran dulu, mindsetnya harus baik dulu, mindsetnya harus positif dulu, dan mau belajar kepada siapapun. Ya, sampai hari ini pun saya juga masih belajar, ketemu dengan teman-teman yang sudah mengelola koperasi sampai 50 tahun, bahkan 70 tahun. Dan mereka asetnya sudah tidak main-main, bisa 13 triliun. Bagaimana mengelola aset dengan segitu banyaknya? Artinya apa? Kalau kita berhenti dan membatasi diri, kita nggak akan pernah bertumbuh dan tidak akan pernah maju. Jadi kami undang Mas Baim memang untuk menginspirasi teman-teman UMKM bahwa siapapun bisa bertumbuh, siapapun bisa naik kelas, siapapun bisa berkelas. Jadi kalau nanti bisnisnya bertumbuh, berkembang, ya kemudian manajemennya jalan, sampean bisa jalan-jalan. Seperti yang Mas Baim ini, manajemennya jalan, beliau tiap hari bal-balan itu. Nah, ini harus menjadi inspirasi, dan beliau sekarang juga kuliah S2 di Ciputra, suami istri. Semoga diberi kelancaran oleh Allah. Amin, amin. Semoga sampai lulus ini. Amin, amin. Ya, bismillah, insya Allah selesai ya. Terus saya juga tanya Mas Baim kaitan dengan kolaborasi itu seperti apa sih pentingnya kolaborasi, sinergi antar satu pengusaha dengan pengusaha yang lain, pebisnis satu dengan pebisnis yang lain, juga antar satu usaha dengan usaha yang lain. Nah, kolaborasi di dalam bisnis ini ada beberapa implementasi atau penerjemahan atau mungkin ada yang perlu dijelaskan di sini ya. Terkait tentang kolaborasi. Kolaborasi di sini contoh, saya ini sama istri kolaborasi. Karena saya jago yang di sebelah mana, istri jago di sebelah mana. Contoh, saling sinergi. Saling sinergi. Nah, ini juga kolaborasi antar divisi. Contoh lagi, saya itu 2 garment konveksi. Jadi gini, garment itu besar banget, konveksi itu kecil banget. Di tengah-tengahnya ada Garmin. Nah, konveksi atau Garmin ini, saya juga kolaborasi Pak Wahidi. Iya gitu ya. Jadi gini, memang hanya membuatkan baby jab saja. Qadarullah hanya membuatkan baby jab saja, tidak merek lain. Tapi itu saya kolaborasi. Yang pertama saya kolaborasi dengan family di kecamatan Purwosari. Nah, yang di Balen kerjasama dengan kolaborasi dengan seseorang namanya Mas Irfan sama Mbak Ella. Nah, ini kolaborasi namanya. Jadi artinya kayak gini, Mbak, nanti bahan itu dari saya. Jenengan ambil semuanya, potong, jahit, benang, bahan kain itu dari kita. Jenengan tinggal potong, jahit, kalau selesai setorkan lagi ke gudang. Nah, dia nggak perlu kulak tuh, kainnya seperti apa, benangnya seperti apa. Nah, tinggal ngambil dari gudang kita, dia motong, dia jadi. Nah, ini mana kolaborasi? Kayak gini. Nah, kedua, titik distribusi. Kita kalau buat toko se-Indonesia, berat juga ini. Nah, dengan cara berkolaborasi dengan para mitra tadi, reseller, ini juga berkolaborasi Pak Widi. Sudah punya banyak toko, modal itu. Nah, artinya mana kolaborasi ini, kita bisa kocai preteli atau kita cari apa yang bisa dikolaborasikan. Nah, menarik Pak Widi. Menariknya lagi, ketika saya ini investasi di yang namanya bisnis F&B. Terus saya main F&B juga tahun ini di kulineran. Nah, saya juga kolaborasi. Karena saya nggak bisa masak. Disebutkan saja di mana. Jadi kalau ada di Bojonegoro Es Harmoni itu saya Es Harmoni. Nah, salah satu saya juga ownernya ikut masuk di sana. Nah, itu saya kolaborasi. Jadi kolaborasi itu saya nggak bisa masak, saya nggak bisa bikin es. Cuman kalau manajemen saya paham kayak gitu. Nah, artinya ini kolaborasi juga. Jadi kalau jenengan fokusnya contoh nih, ada binaan BMT fokus banget di yang namanya, ini contoh saja ya Pak ya. Dia hanya bisa memproduksi kambing. Fokus di pertanian, yaitu diproduksi kambing. Oke, nggak bisa jualin. Contoh, saya punya siap bikin 5 sate dan gulai. Suplai saya 1. Kedua, saya tahu owner
yang namanya Akikoh se-Bojonegoro. Mau nggak kita kolaborasi? Saya distribusi jenengan produksi. Nah itu juga salah satu makna kolaborasi kayak gitu. Jadi betapa pentingnya kolaborasi. Itu sudah zamannya ya. Zaman sinergi, zaman kolaborasi. Nah suatu ketika BMT ini saya lihat mereknya banyak nih Pak Widi. Ada anak-anak playground toh itu apa? Ada kolam renang. Ada misalkan apa ya, spa, ada barbershop. Nah, kan belum ada konveksi nih. Nah, bikin konveksi sama baby jab boleh. Misalkan seperti itu kolaborasi. Nah, gitu. Ini menarik Pak. Ya, ini bisa juga dikembangkan ya. Tidak hanya berhenti di podcast gitu ya. Artinya peran koperasi syariah ya lembaga keuangan seperti kita itu tentu sangat penting dalam mensupport UMKM yang ada di Indonesia di sekitar kita. Sudah, terima kasih Mas Baim ya. Siap. Kemudian untuk pengusaha pemula ini Mas Baim, anak-anak muda juga orang tua yang pingin memulai usahanya atau mengembangkan usahanya, pesan apa yang penting jenengan sampaikan agar mereka berusaha itu meminimalisir kegagalan. Kalau gagal pastilah, tapi bagaimana kegagalan itu tidak sampai banyak seperti panjenengan 10 kali ya, 3 kali cukup lah gitu ya. Monggo. Nah, ada beberapa pesan untuk pengusaha pemula biar gagalnya nggak banyak-banyak amat, biar shortcutnya cepet. Betul. Jadi artinya analoginya begini, perumpamaannya, kalau kita mau ke let's say contoh lah Seragen atau kota yang lain Lamongan ke sebuah titik, kita butuh yang namanya Google Map. Kalau hari ini Kodarua contohlah nggak ada Google Map, kita butuh lebih cepat lagi, itu butuh yang namanya pendamping, petunjuk jalan. Jadi co-driver atau kernet yang mendampingi kita itu penting sekali. Jadi begini, mentor bisnis. Jadi kalau di dalam bisnis itu nggak perlu banyak salah. Yang pertama, kita tahu peta bisnis kita sebenarnya. Nah, kita perlu yang pertama ilmu. Nah, yang kedua, kita perlu yang namanya guru. Yang ketiga, kita yang perlu komunitas atau teman. Komunitas itu penting, jaringan gitu ya. Jaringan. Jadi gini, mungkin saya pernah yang ngalami masa-masa seperti Pak Wahidi. Saya juga pernah, saya ternyata baca bukunya Pak Wahidi. belum selesai ya. Jadi saya pernah ingin hijrah sama istri saya Pak Wahidi. Saat itu saya pengen hijrah dari Bojonegoro. Gitu ya. Sebenarnya simpel kok. Satu, di sini nggak ada ruang ilmu, nggak ada guru, tidak ada komunitas. Nah, ini saya repot sekali. Ini saya berkembangnya gimana? Nah, sekarang Kodarullah era modern saat ini yang namanya ilmu, yang namanya guru, yang namanya komunitas banyak banget. Tinggal berjamur. Mau atau tidak. Nah, contoh, boleh nggak didampingi Mas Baim? Boleh. Ini saya kan juga gini-gini. Banyak yang dampingi. Banyak pendampingan saya lihat kemana-mana. Gini-gini saya nggak mentor atau bisnis coach ala-ala orang daerah. Sudah sangat nasional belum bermanfaat lah. Jadi kalau orang tanya Mas Baim curhat itu begini begitu, oke, ada yang jawab. Dulu saya curhat kemana Pak Wahidi? Di Bojonegoro. Sampai saya sama istri pengen pindah. Kita ini pindah kemana? Yang jauh sekalian seperti Jakarta, Bogor, atau Bandung, atau yang deket-deket Surabaya, Solo, Malang. Sudah saya list itu kotanya. Saking di sini ilmunya nggak ada, keterbatasannya ilmu, keterbatasan pada guru, keterbatasan pada komunitas. Itu yang hari ini sebenarnya kita tahu. Nah, kalau teman-teman masih mikirnya keterbatasan adalah modal, salah. Betul. Orang itu kalau memang dari awal nggak punya ilmu atau kompetensi, mau dikasih modal berapapun, nggak akan pernah jadi. Sama saja. Jadi hilang kalau modalnya. Saya melihat Mas Baim ini manusia pembelajar. Artinya keinginan tahunya, keinginan keinginan bisanya itu sangat besar. Dan ini penting dimiliki oleh semua pengusaha pemula, siapapun yang kepingin punya bisnis bertumbuh, berkembang, maka harus menjadi manusia pembelajar. Belajar kepada siapapun dan yang terpenting kepada mereka yang sudah jadi.
Itu sangat penting itu ya. Karena beliau sudah bolak-balik rugi, cukup dia yang rugi. Sampean nggak usah rugi, kalaupun rugi sedikit aja. Nah, itu kan analoginya kayak kalau kita punya co-driver nih. Di sana hati-hati. Persiapkan SIM. Ada yang namanya pos polisi atau operasi polisi. Jalan yang kamu ambil ke kanan saja karena di sana jalannya berlubang, nanti kamu tambah macet, titik-titik dan lain-lain. Nah, perumpamannya seperti itu Pak Widi, sebuah mentor atau coach itu. Ya, maka ini penting. Jadi punya mentor bisnis. Betul. Kalau memang dia bisnis, apapun kalau ingin sukses harus punya mentor bagi saya. Itu mentor itu guru ya. Makanya kalau ulama dulu kan mengatakan harus punya sanad ya. Itu sanadnya harus punya, termasuk sanad bisnis. Sanad bisnis. Terus 3 kunci bertahan di dunia bisnis apa? Bertahan di dunia bisnis ada yang pertama itu visi atau goal Pak Widi. Nah, saya meyakini kenapa Pak Wahyudi itu masih punya Pak Wahyudi dan tim atau BMTNU ini akan tetap berjuang karena punya visi yang besar. Kayak tadi, kenapa timnya harus bisa bahasa Inggris? Karena sampai ke Inggris atau internasional. Berarti visinya ada. Punya visi. Iya, kayak gitu. Visi itu. Yang kedua, itu mindset bertumbuh. Mindset bertumbuh. Harus dimiliki. Jadi keinginan lebih baik hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu harus ada. Jadi mindset hadis Nabi. Kalau hadis Nabi kan mengatakan kalau hari ini kamu kok sama dengan hari kemarin, entah itu sama ibadahnya, entah itu sama pertumbuhan bisnisnya, itu termasuk orang yang rugi. Apalagi lebih buruk. Kalau lebih buruk celaka. Kalau lebih baik barulah beruntung. Sebenarnya hadis Nabi ini sangat cocok sekali dengan relevan dengan pebisnis. Dan yang terakhir, yang ketiga, kebermanfaatan. Kadang saya kalau lihat itu ada orang ngelamar kerja itu, saya mikir speknya itu gak cocok-cocok amat. Tapi keinginannya, niat itu ada. Oh, ini sisi lain kita menjadi seorang pengusaha itu. Ternyata kebermanfaatan. Kadang kita juga mikir kalau kita untuk hidup, sekedar hidup kan kita lebih dari cukup kadang. Sangat. Kan cukup ya. Mungkin sekian ratus ribu, sekian juta, nggak sampai lah ratusan juta. Itu kan cukup ya gitu ya. Untuk hidup, bukan gaya hidup ya. Untuk hidup. Tapi kok rasa-rasanya ternyata sisi lain dari pengusaha itu adalah kebermanfaatan yang sangat luas. Saya terinspirasi sekali dari BMTNU ini. Saya lihat dari ada yang, mohon maaf ya, yang sekedar jagain pintu Pak Satpam. Itu kalau dihitung berapa orang itu se-Indonesia, cabang-cabang. Ada yang driver, ada yang mungkin programmer. Ini podcast sih butuh programmer, ada butuh tukang itu. Ini kalau podcastnya ada 2 di lantai sini, lantai bawah ini butuh 2 orang Pak Widi. Betul. Itu lagi multiplyingnya supplier Pak Widi. Kalau kita kain butuh toko kain, kain nanti juga ada timnya. Itu yang kita lihat pengusaha luar biasa sekali. Kita berternak, pakan ternaknya ternyata semua berkaitan. Semuanya dan itu semua kebutuhan. Jadi 3 hal tadi itu mungkin visi perusahaannya, gitu. Terus mindset pertumbuhannya dari pelaku bisnisnya, dan yang terakhir kebermanfaatannya. Jadi kalau kamu makin berbisnis serius, kebermanfaatan makin luas. Semakin banyak. Ya, kita nggak ngomongin sisi kita berbagi, kita bersedekah. Nah, itu insya Allah saya rasa kalau saya husnudon lah, yang soleh-soleh itu pasti bersedekah Pak Widi. Kan sebenarnya ini kan inti dari hidup. Nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Kalau mindset ini kemudian kita pedomani, kita pahami, kita dalami, kita resapi, tentu kita harus berjuang untuk bisa bermanfaat. Kita nggak bisa bermanfaat lebih ketika kita hanya sebagai seorang biasa. Tapi kalau jadi pengusaha dengan karyawan yang banyak, setiap karyawan menyekolahkan, memondokkan itu, waduh luar biasa dampaknya, manfaatnya luar biasa. Dan jariahnya tentu yang nggak akan pernah bisa kita hitungkan gitu. Amin. Saya pikir ini penting buat motivasi para anggota binaan kami maupun mungkin mereka yang mau kita bina. Saya pikir kolaborasi dengan Mas Baim untuk
edukasi untuk menjadi mentor dari para UMKM kita. Saya pikir beliau berkenan ya, karena beliau prinsipnya tidak sekedar tumbuh sendiri, berkembang sendiri, tapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih atas rawuhnya Mas Baim. Terima kasih Pak Wahyudi. Dan saya juga terima kasih atas beliau, termasuk juga yang ngasih mobil buat pesantren kami. Alhamdulillah itu bermanfaat ya, sampai hari ini saya pakai. Ya, besok juga baru saya bisa pakai. itu belum bisa ngasih lagi. Dan Alhamdulillah sampai hari ini setiap habis sholat, setiap habis ngaji Quran, anak-anak mendoakan jenengan dan keluarga. Semoga Siap, makasih. Kemudian sekali lagi kami juga sekalian mengenalkan produk kami yang baru di-launching oleh Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, yaitu buku Transformasi Koperasi Modern, Holding Koperasi yang mewujudkan kemandirian umat. Ini bisa diperoleh di semua toko Gramedia se-Indonesia. Alhamdulillah, keren. Kemudian ada satu buku lagi, yaitu biografi Muhammad Wahyudi, memimpin, menginspirasi, dan memberdayakan. Jadi ini buku bagaimana memberikan yang terbaik dalam hal apapun, dalam jabatan apapun, dalam amanah apapun, sehingga kemudian berdampak kemanfaatan yang lebih kepada umat. Saya pikir monggo ini bisa didapatkan. Dan yang terakhir lagi, barusan berapa hari yang lalu sudah di-launching kerjasama antara Holding Koperasi Biaya Untuk Ngasem dengan PT Vivo Indonesia, dan bisa didapatkan HP Vivo di seluruh cabang Indonesia dan juga unit-unit bisnis Holding Koperasi Biaya Untuk Ngasem di swalayan NU di semua cabang sudah bisa, termasuk di online. Terima kasih Mas Baim atas kehadirannya, semoga membawa berkah dan motivasi dan inspirasi buat para anggota kami. Berkenankan hadir di sini dan bertemu dengan Pak Wahyudi. Amin. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih sukses lagi. Ya, tidak hanya di dunia, tapi di surga. Amin. Terima kasih. Semoga bisnisnya tambah sukses, tambah melesat, manfaatnya juga tambah besar. Amin. Dan semoga panjang umur, barokah umur, amin. barokah keluarganya. Amin. Dan kemudian kuliahnya juga bisa lancar. Amin. Ya, semoga lulus. Dan diberi keberkahan ilmunya dan kebermanfaat ilmunya. Amin. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami dengan Mas Baim, founder and owner PBJEB. Semoga bisnisnya semakin bertumbuh dan juga berdampak kepada banyak masyarakat, banyak umat, dan semakin banyak anak-anak kecil mencintai jilbab syar'i, sehingga ke depan dia bisa menjaga auratnya sampai meninggalnya. Kami ucapkan terima kasih telah menonton. Kop News Holding Koperasi selalu menginspirasi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.